Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin fakannama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shalla al-lail kullahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah karena masih di awal sebelum Ramadan, Allah masih berikan kita kesehatan, panjang umur, diberikan hidayah terutama sehingga kita bisa menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak dikatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam? Alim ulama katakan orang berpuasa itu bisa sanggup berpuasa ini menandakan ada iman di dalam hatinya. Karena terus terang Pak, kalau hanya Islam saja cukup dengan 2 kalimat syahadat itu Islam. Makanya kalau orang itu dari awal dia bukan orang Islam, masuk Islam dinamakan mu'alaf, cukup dengan 2 kalimat syahadat jadi orang Islam, tapi belum tentu jadi orang beriman. Makanya Islam belum tentu beriman, kalau iman pasti itu orang Islam. Jadi kata ulama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ini sudah siap lahir batinnya untuk menerima syariat dari Allah. Kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba ini kalau arti aslinya Pak, dituliskan, dicatat. Tapi arti dibuat di terjemahan itu diwajibkan Pak. Tapi mengapa pakai lafaz kutiba, dituliskan, yang artinya dua ya difardukan atau diwajibkan? Karena Pak, kalau kewajiban itu tertulis, ditetapkan, itu biasanya lebih kuat daripada yang tidak. Contoh, apa itu contoh? Nanti maghrib ada buka puasa bersama di Thoriqul Jannah. Mari kita sama-sama. Siapa yang undang? Itu panitianya. Loh, saya kok nggak dengar dia? Saya yang dikasih tahu. Tadi malam ketemu di jalan, katanya suruh kabari teman-teman tahu. Oh ya, saya nggak ada kalau pakai apa-apa, kan cuma undangan lisan. Tapi kalau panitia bikin surat, bikin lembaran, ditulis ada kapannya, di mana waktunya, programnya apa, mulai sampai kapan acara selesai, tertulis. Oh nanti sore ada buka puasa bersama di Thoriqul Jannah. Kata siapa? Ini loh, kita dapat undangan, nggak ada tanda tangannya, ada stempel capnya bahkan. Itu kira-kira kuat yang mana Pak? Kuat yang mana undangan? Kuat yang tertulis. Yang tertulis, yang ditulis. Makanya ini sudah menjadi apa? Kefarduan yang ternaskan puasa ini. Kalau ada orang nggak puasa, sedangkan dia mampu berpuasa Ramadan, dosa besar. Bahkan 1 hari dia sengaja membatalkan puasa tanpa uzur, itu harus mengganti di luar Ramadan
tapi tetap menggantinya tidak sebagaimana apa? Dia bisa menunaikan kalau dia puasanya di bulan Ramadan, tetap dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Makanya puasa ini jadi wajib. Tapi kalau dia ingkar itu apa? Seumpama, saya Islam kok, tapi saya nggak percaya kalau puasa Ramadan adalah wajib. Maka secara langsung dia sudah MUMUR murtad, kafir ya, murtad. Karena dia menyelisihi nas Al-Quran, sudah ternaskan kutiba alaikumusiyam. Nah, bukan kutiba alaikumusawm. Siang itu bahkan orang Jawa saja kalau orang puasa siang. Tasih siang bahong gitu. Poso. Kalau yang tanya anak kecil atau masih muda yang jawab orang tua. Tasih siang pakai bukan saum. Kata ulama siang ini memiliki suatu ketentuan yang maksusotik, yang khusus dibandingkan saum. Karena kalau saja saum itu biasanya hanya menahan. Makanya di Al-Quran itu, Siti Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam itu puasa. Tapi yang dimaksud puasa itu di situ lafaznya adalah as-saum, apa? Menahan bicara. Karena arti saum adalah al-imsaku, menahan. Mohon maaf, bahkan mau menahan kentut pun itu termasuk puasa. Nah, hanya saja orang Indonesia itu pakai istilah saum atau siam itu puasa. Padahal itu serapan dari bahasa Sanskerta. Puasa artinya siam atau saum. Karena banyak ulama-ulama Indonesia itu dari dulu sebenarnya kurang sepakat tentang pengambilan istilah agama, masih mempertahankan pakai bahasa warisan orang dulu yang itu Sanskerta. Dalam Al-Quran itu nggak ada tulisannya bidadari, itu nggak ada. Tapi tulisannya apa? Hurun naim. Hurun itu apa? Penyejuk mata. Atau orang-orang merdeka. Nanti di surga itu kita dapat orang-orang yang menyejukkan mata. Tapi karena pengaruh orang-orang dahulu, sehingga kesannya itu kayak bidadari itu hanya apa? Pemuas seksual saja. Nanti di surga ada bidadari. Bidadari itu kan istilah saja dulu. Kalau Arabnya kan nggak kenal bidadari. Intinya apa? Yang menyejukkan mata, yang membahagiakan. Ini salah satu bantahan kalau orang Islam ini sukanya masuk surga cuma karena gara-gara banyak bidadari. Bidadari definisimu, definisinya Nabi syariat itu bidadari itu yang penting enak-enak, yang mati enak itu apa? Menyejukkan mata. Karena ternyata tidak semua hal yang berkaitan dengan seksualitas itu enak. Ya walaupun di surga itu apapun enak, kantut pun enak. Enggak kayak di dunia. Seganteng apapun, seterhormat apapun kok malah kentut di depan umum, itu semakin jelek dan tidak terhormat. Walaupun itu kebablasan, los ya. Maka puasa ini diwajibkan ke atas kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan ditetapkan oleh umat-umat terdahulu. Oh, kalau kita hanya ngomong puasanya Pak, puasanya kita itu jauh kalah Pak. Kalau secara pengamalan itu jauh kalah dibandingkan orang-orang terdahulu. Orang Yahudi ini puasanya 50-60 tahun. Hari. Berarti 2 bulan berturut-turut. Kalau kita enggak, kalau kita itu puasa 2 bulan berturut-turut itu kalau apa? Kalau melanggar, membatalkan puasa dengan bersenggama ataupun berhubungan suami istri, baru 2 bulan berturut-turut. Tapi orang Yahudi setiap tahun itu 50-60 hari, lebih dari sekali. Bahkan saya pernah dengar itu agama lain ada yang puasanya itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ngerowot kalau bahasa Jawa. Masih dasarnya dukun-dukun itu kalau puasa ada pantangannya, ada seperti ini. Lebih hebat kan? Tapi esensinya tidak ada karena itu bukan dari syariat, bukan dari Allah. Bahkan jangankan kok selain daripada Islam, dulu saja sahabat ini awal-awal turunnya puasa malamnya tidak boleh berhubungan suami istri di bulan Ramadan, siangnya nggak boleh, malamnya juga nggak boleh. Oh ternyata dirasa berat
maka turunlah ayat yang membolehkan malamnya boleh suami istri. Tapi siangnya aja jangan. Ini masih ringan sekali. Karena tahu Allah dengan kondisi kita itu tahu. Tapi kalau ada orang kok masih bilang wah berat sekali jadi orang Islam setiap tahun puasa 1 bulan, oh berarti dia belum tahu saya. Jangan sampai merasakan lagi belum tahu bahwa ada yang lebih parah daripada. Tapi nilainya berharga sekali. Kenapa diwajibkan seperti itu? Sebagaimana umat-umat terdahulu pun diwajibkan. La'allakum tattaqun, bukan la'allakum muttaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa, itu bukan, Pak. Itu hanya penjelasan. Tapi yang aslinya supaya kalian bertakwa, bukan menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi orang bertakwa sejati itu susah sekali sebenarnya. Susah sekali. Tapi minimal menjadilah orang yang bertakwa. Jadi takwanya ada yang level SD, ada takwanya level SMP, ada yang takwanya level SMA, ada yang perguruan tinggi, ada yang lulus. Makanya la'allakum tattaqun di sini apa maksud bertakwa? Selalu bertakwa setiap tahunnya. Mari kita puasakan tidak hanya fisiknya saja, tapi puasakan hati. Karena banyak orang ketika datang Ramadan itu tertipu. Oh berarti Ramadan menipu? Bukan. Tapi kamunya yang tertipu, nggak tahu yang nipu siapa. Di bulan Ramadan apa? Banyak orang puasa tapi hatinya masih membenci. Berarti hatinya belum puasa. Jangankan puasa, banyak orang datang ke masjid sholat tapi merasa sok suci. Berarti sholatnya hanya fisik, hatinya belum. Banyak orang sedekah, zakat dan lain sebagainya berbagi tapi masih merendahkan. Ya banyak. Sini Pak, sini. Ini nasi bungkus nih, ya. Terima kasih. Nanti dulu nyalakan kamera. 3, 2, 1. Oh ini alhamdulillah sedekah. Ya belum tentu itu enggak ikhlas, tapi jangan merendahkan. Turunlah dari mobil, kasihlah baik. Bahkan ada bersedekah itu apa? Kesankan dalam hati ketika kita memberi bahwa yang butuh itu bukan orang penerima, tapi yang butuh adalah kitanya. Makanya sedekah itu kenapa amalan utama sesama manusia? Karena ada unsur idkhalis surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati si penerima. Kalaupun kita kasih seumpama 100.000 tapi hatinya merasa itu orang sombong, walaupun berbagi aku ya senang, tapi sombong sekali sih itu, senang aku. Berarti belum ada unsur idkhalis surur gitu. Belum ada unsur memasukkan kebahagiaan di hati si penerima. Ini perlu kita. Apalagi di Tarikul Jannah ini ada gerakan sedekah, ada gerakan buka puasa. Kita sebagai panitia tuan rumah kesankan yang butuh bukan kita, yang butuh itu bukan yang akan datang, tapi yang butuh adalah kita. Karena ini ladang amalan kita. Jadi yang butuh adalah saya, walaupun saya yang memberi. Dan adab memberi yang kedua apa? Harus ada perasaan sombong. Geger ini kalau ditulis benar geger ini bisa viral. Ini mengajarkan sombong yang ceramah. Boleh itu sombong, tapi ada tempatnya. Ketika berperang boleh sombong. Kalau perang berkecamuk kaum muslimin dengan kaum kufar, orang kafir, nggak boleh itu tawadhu. Harus sombong, merasa gagah. Nggak boleh. Sampean dulu ya yang nebas, nggak bisa. Yang kedua, sombong ketika memberi. Tapi sombongnya ini ada maksudnya. Apa maksudnya? Bukan sombong congkak, bukan. Tanamkan perasaan kita itu tidak butuh kepada si penerima. Makanya nggak boleh Pak. Saya katakan nggak boleh. Ya walaupun nggak haram, tapi nggak boleh. Nggak boleh itu apa? Makruh. Apa? Berbagi, tapi anggapannya apa? Sambil menyampaikan bahwa dirinya kekurangan. Nggak boleh. Harus sambil sombong dikit. Pak, ini ada berbagi, saya rezeki, alhamdulillah uang saya banyak, mau diterima. Senang yang nerima. Ini berbagi tapi bilangnya
ini Pak, saya berbagi 100.000. Ya walaupun saya peceklik Pak, saya punya bisnis yang nggak lancar, ambil semenjak Covid ini baru pulih. Pokoknya inilah ada buat kita. Jangan seperti itu, karena kesannya akan menerima pamrih. Ini kita sering ulang-ulang ini supaya tahu. Ketika menyampaikan, sampaikan dengan kalimat seakan-akan kita maksudnya wes nggak usah dibales. Ini Pak, alhamdulillah saya. Tapi kalau manfaat sekarang kayak gitu, kalau uangnya sedikit ngeluh cerita siapa-siapa. Kira uangnya banyak atau hilang ke Makassar, tapi bukan yang baru pulang ya. Ke Makassar tahu-tahu. Bahkan ada tetangga bilang, wah panennya sukses Pak. Sukses apa Pak? Masih gini, malah nggak boleh. Tampakkan bahwa kita tuh nggak butuh. Biasanya orang kayak gitu biasanya karena nggak mau berbagi. Oh lah Pak, panenku aja pas-pasan. Maksudnya ya, kamu maklum lah nggak aku bagi ya gitu biasanya tuh. Mari kita perbaiki lagi Pak. Kalau berbagi sombong di sini bukan arti congkak melempar barangnya tanpa ada, bukan. Tapi sombong tampakkan bahwa kita itu berkecukupan walaupun aslinya ya enggak. Sekali lagi jangan ada kata-kata Pak. Ini Pak, saya walaupun peceklik tapi saya berusaha Pak untuk berbagi Pak. Ya namanya gimana lagi? Namanya juga wah itu yang menerima sedikit minder. Wah berarti ini kalau saya sedikit punya juga berarti harus bagi juga dong sama dia juga. Makanya itu adatnya. Kalau berbagi tampakkan ini loh aku nggak butuh ini Pak, alhamdulillah saya kecukupan, gaji saya pas ini di atas rata-rata, usaha saya pas sukses, itu buat kita. Alhamdulillah dibuka lah kok bersemeni. La'allakum tattaqun. Makanya mari puasa itu tidak hanya puasa perut lapar dari haus, puasa tidak berhubungan suami istri, jangan. Tapi puasa itu ada nilai-nilainya. Karena banyak kata Nabi yang berpuasa, kamin shaimin laisa lahu min syiyami illal ju'wal atos. Banyak yang setiap tahun puasa, yo Ramadan, yo Senin Kemis, yo Daud, yo Ayamul Bid, yo Yaumul Arafah dan sebagainya sunah-sunah puasa yang lainnya, tapi tidak mendatangkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, hanya haus, hanya menahan daripada Allah. Kenapa? Karena tidak memuasakan hati. Maka apa maksudnya? Hati itu harus diperbaiki. Makanya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maksudnya apa? Jangan mencaci, jangan merendahkan, jangan riba, jangan fitnah, jangan apalagi mengejek. Itu jangan hindari. Maka kalau kita sudah bisa seperti itu, kata Nabi hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang puasa di bulan Ramadan imannya benar, niatnya benar, ikhlas semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu pernah ia perbuat gugur semuanya, Pak. Gugur semuanya. Ramadan itu dikatakan seperti apa? Besi yang dibakar, karahnya rontok gara-gara dibakar. Tapi ini dosa yang ada kaitannya sama Allah. Kalau dosa sama manusia nggak akan Allah ampuni sebelum kita tunaikan kepada manusia tersebut. Nah, bertraweh, habis traweh, bertraweh itu habis traweh, bawa pas trawehnya bawa sendal jelek, pulangnya pakai sendal bagus. Wah lumayan ini lebaran nggak perlu beli. Wah besoknya ternyata habis mendengarkan kutung subuh, waduh nyinggung saya nih Ustaz. Habis itu pulang ke rumah doa, ya Allah ampun dosa kami ya Allah, aku tadi malam telah mencuri sendal ya Allah di masjid. Nggak akan diampuni sebelum kamu mengembalikan sendal tersebut. Makanya besar Pak. Makanya kalau ada orang meninggal itu pasti orang anaknya bilang apa ke perwakilannya, mohon maaf, mohon diikhlaskan kesalahannya. Bagi yang ada hutang, tolong bilang atau disampaikan. Nggak cukup dimaafkan kalau hutang, harus disampaikan. Hutangnya termasuk hablum minanas, harus ditunaikan walaupun 10.000, karena nanti di akhirat nggak akan dilebur dosanya sebelum ditunaikan. Nah, kalau mencuri seperti itu. Kalau memfitnah bagaimana? Kalau memfitnah, kalau itu sudah tersebar satu kampung, dia harus klarifikasi bahwa ucapannya dulu adalah fitnah. Nggak cukup hanya, Pak mohon maaf Pak ya, saya setahun yang lalu memfitnah kita, mari kita masuk penjara itu saya fitnah Pak. Nggak cukup. Siapa dengar fitnah itu, kita harus klarifikasi sebanyak orang tersebut. Makanya katakan al-fitnatu asyaddu
minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau bunuh itu satu orang sudah mentalnya drop, Pak. Mentalnya drop. Saya ini 4 bulan tinggal di penjara. Tapi bukan di penjara ya. Ini apalagi direkam ini wah ya. Saya tinggal di penjara sama anak itu, Pak. Ada orang kasus paling berat pembunuhan berencana. Terkenal pasal sekian-sekian, vonis sekian-sekian, jalanan hukuman sekian-sekian. Itu mentalnya sudah hancur, Pak, pembunuh. Walaupun di luar tuh mentalnya mungkin, tapi hancur. Kenapa? Karena diasingkan sama keluarganya, istrinya minta pisah, anaknya malu, orang tuanya sudah nggak menganggap. Gara-gara itu. Belum lagi kehidupan masa depannya. Itu mental tuh, Pak. Karena tahu fitrahnya manusia itu berbuat baik pasti dia senang, berbuat buruk pasti dia deg-degan. Coba kita habis berbuat salah, sampai rumah tenang tidak? Ada motor nganggur di tengah jalan, padahal orangnya lagi pipis di kebun, diambil, taruh rumah. Kira-kira bisa tidur nyenyak tidak? Bahkan ada bunyi sirene buka puasa saja. Waduh, Pak Polisi, Pak Polisi. Padahal selamat berbuka puasa. Deg-degan gara-gara apa? Motor orang diambil. Tapi kalau habis beli motor, uangnya halal, ke dealer, pulang ke rumah, bisa tidur tidak? Nyenyak. Wah, nyenyak sekali. Wah, besok kemana ini ya? Jalan-jalan ya, kemana? Itu kita yang manusia. Nggak usah bangga, nggak usah kepinginan berbuat buruk. Alhamdulillah. Majelis kita Kitabul Jannah, yayasan ini menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kebaikan. Masjid sudah besar seperti ini, siapa yang ngisi kalau bukan kita? Masjid sudah sebesar seperti ini, kalau yang ngisi bukan sekarang, mau siapa lagi dan kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Insya Allah, Pak ya. Mari sama-sama kita puasakan tidak hanya perut, tapi puasakan hati. Kalau kita masih sama dengan tahun yang lain, berarti perut kita saja yang mungkin sedikit kempes, tapi ternyata hatinya belum bisa dipuasakan. Semoga kita bisa lulus fisik hatinya sehingga mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.